Halo Mandirian, ini adalah video tutorial perhitungan limit aplikasi KSM. Yuk, tonton video ini sampai selesai ya. Dikisahkan, calon debitur bernama Andin, seorang PNS yang payrollnya sudah di Bank Mandiri, berminat mengajukan KSM. Rekan sales perlu menggali secara detail terkait beberapa informasi yang dibutuhkan untuk menghitung limit aplikasi KSM, antara lain sumber penghasilan, berupa gaji dan tunjangan bersifat tetap, serta penghasilan lainnya yang harus bisa divalidasi melalui transaksi uang masuk di rekening Bank Mandiri. Angsuran bulanan dari pinjaman aktif baik di Bank Mandiri maupun bank lain dan lembaga keuangan non-bank. Angsuran ini tidak perlu tepat sampai ke angka satuannya, namun wajib dicantumkan karena merupakan sumber informasi bagi petugas yang melakukan verifikasi income. Mandirian, harap diingat ya, penggalian informasi ini sangat penting dilakukan. Selain untuk perhitungan DBR calon debitur, juga untuk menghindari sandbag atau reject aplikasi KSM. Setelah menyelesaikan pengisian formulir aplikasi KSM milik Andin, sales bisa melakukan penghitungan perkiraan limit yang bisa diperoleh. Berikut ini adalah tutorial perhitungan limitnya. Contoh kasus di sini, Andin memiliki KSM di Bank Mandiri, tagihan kartu kredit Hypermart, pinjaman di Bank Mega, tagihan kartu kredit BNI, dan angsuran di koperasi karyawan. Semua pinjaman aktif tersebut tidak akan dilunasi oleh Andin. Angsuran bulanan pinjaman yang tidak dilunasi ini harus diisikan ke dalam tabel, karena nantinya akan menjadi pengurang DBR calon debitur. Apabila pinjaman akan dilunasi dengan pencairan KSM-nya, maka tidak perlu dimasukkan ke dalam tabel penghitungan limit ya. Mari kita hitung bersama-sama perkiraan limit aplikasi KSM Andin. Isi gaji atau penghasilan lainnya sesuai dengan jumlah total penghasilan yang dimiliki oleh Andin. Ingat ya Mandirian, gaji yang diisi di sini adalah gaji yang sifatnya tetap, yaitu gaji yang diterima sama terus tiap bulannya. Atau kalau nasabah payroll Mandiri, bisa dilihat dari rata-rata 3 bulan terakhir pengkreditan gaji pada sistem BDS. Untuk akseptasi tunjangan, Mandirian bisa mengacu pada ketentuan manual produk terbaru. Isi rincian angsuran pinjaman Andin yang ada di Bank Mandiri yang tidak dilunasi. Isi rincian angsuran pinjaman yang ada di bank lain atau lembaga keuangan non-bank yang tidak dilunasi. Khusus untuk pinjaman berupa kartu kredit, angsuran yang diperhitungkan adalah sebesar 10% atau pembayaran minimum dari tagihan kartu kredit tersebut. Hitung total angsuran pinjaman nasabah. Input DBR berdasarkan DBR produk dari masing-masing segmen sesuai manual produk. Karena Andin bekerja sebagai PNS dengan penghasilan lebih dari 5 juta, maka sesuai ketentuan yang sedang berlaku, DBR maksimumnya adalah 70%. Input jangka waktu kredit yang diminta, di sini jangka waktu 5 tahun atau 60 bulan. Input suku bunga berdasarkan suku bunga produk dari masing-masing segmen sesuai surat suku bunga yang berlaku. Suku bunga flat diisi pada field suku bunga flat. Suku bunga efektif diisi pada field suku bunga efektif. Contoh di sini, Andin mendapatkan suku bunga efektif 13%. Rekomendasi limit didapatkan dari perhitungan penghasilan nasabah, pinjaman yang masih aktif diperhitungkan DBR, maksimal DBR, dan suku bunga. Tabel simulasi penghitungan limit tersebut dapat diakses pada alamat berikut ini ya Mandirian. Demikian tutorial cara penghitungan limit kredit serbaguna Mandiri. Semoga bisa membantu kegiatan penjualan rekan-rekan sales di lapangan. Terima kasih.